Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta horor Nusantara, kembali lagi bersama Sujem Rahmat Channel. Dan kali ini saya mau menceritakan satu kisah horor yang berjudul Persugihan Monyet Budek. Dan cerita ini dapat kalian baca di akun thread Omasu. Dan sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, serta komen. Dan tak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Cerita ini pernah terjadi di kampungku tahun 1980, tepatnya di sebuah desa di kaki gunung. Waktu itu aku belum lahir, dan cerita ini berdasarkan cerita turun-temurun dari simbah buyutku. Sampai akhirnya cerita ini menghilang di telan waktu, namun masih menyisakan luka. Awalnya Ningsih tak menyadari sakit di kakinya. Yang ia rasakan hanya nyeri saat dan terasa kebas. Tapi lama-kelamaan, rasa nyeri itu kian menjadi saat ia menampakkan kakinya. Nyeri yang teramat sangat membuatnya lunglai, kemudian jatuh tersungkur ke tanah. Ningsih hanya bisa menangis dan menjerit minta tolong kepada bapak dan ibunya. Orang tua Ningsih sudah renta. Mereka bekerja serabutan di kebun. Singkong milik orang melihat Ningsih terjatuh. Ibunya yang sedang di dapur berlari sambil menangis. Begitu terpukulnya, Ningsih hanya anak satu-satunya yang mereka miliki. Semenjak bekerja di keluarga pemilik kebun itu, Ningsih sering sakit-sakitan. Sakit yang aneh dan tak diketahui penyebabnya. Dokter pun tak mendiagnosa adanya penyakit kronis di tubuhnya. Orang tua sudah kehabisan uang untuk pengobatan Ningsih. Pengobatan alternatif sudah beberapa kali dilakukan, namun tak kunjung sembuh. Bu, aku pengen mati wae, keluhnya pada ibunya. Dengan kondisi tak berdaya, ia sudah lumpuh, tak bisa melakukan kegiatan apapun. Pemilik perkebunan singkong itu memang tergolong orang kaya di sana. Dia di keluarga itulah tempat di mana Ningsih bekerja sebagai pembantu rumah tangga, dan tempat kerja serabutan bapak dan ibunya. Keluarga Ningsih menyadarkan hidup dari mereka. Desa yang masih pelosok, jauh dari kota, membuat warga di sana kesulitan mencari pekerjaan. Hanya berternak dan mengharapkan kebun yang dapat mereka lakukan. Sebut saja Pak Rahmat. Beliau pemilik hektaran kebun singkong di sana. Orangnya baik. Saat ada warga kesulitan dengan keuangan, tak segan-segan beliau akan memberikannya uang. Tapi anehnya, orang yang mendapat pinjaman uang dari Pak Rahmat mendadak akan sakit. Tubuhnya melemah dan akhirnya meninggal dunia. Sudah 2 tahun terakhir, 5 orang warga meninggal tiba-tiba. Ibu, teriakan Ningsih begitu kerasnya. Ibunya berlari ke kamarnya. Ono pondok. Wajah cemas begitu terlihat saat ibunya mendapati Ningsih terduduk di pojok kamarnya dengan rambut berantakan. Ono kethek bu, kain nang pojokan. Ketheke akeh tenan bu. Ningsih wedi. Endi? Ora ono apa-apa, jawab ibunya. Lalu beliau memeluk tubuh Ningsih, semakin terlihat kurus kering.
berusaha menekannya. Putrinya tak henti-hentinya beliau membacakan doa untuk kesembuhan Ningsih. Tiba-tiba, blak, suara dari atas genting terdengar cukup keras. Huhuhu, seperti suara monyet yang berlarian di atap rumah. Hanya sekejap lalu menghilang. Ibu Ningsih mendekap erat Ningsih yang semakin ketakutan. Sampai akhirnya mereka tertidur hingga pagi tiba. Ningsih, teriakan ibunya memecah kesunyian pagi itu. Pagi buta yang diwarnai dengan mendung kesedihan, tetangga berlarian menuju rumah Ningsih. Karena ibunya menangis tak henti-hentinya. Begitu terkejutnya, mendapati Ningsih sudah tak bernafas. Kulitnya pucat, seperti kehabisan darah. Matanya membengkak dan mulutnya menganga, seperti akan mengucap sesuatu. Ningsih meninggal dalam keadaan dekapan ibunya. Ibunya jatuh pingsan, tak kuasa melihat kepergian anaknya. Bapaknya hanya tertunduk diam menahan luka batin yang teramat dalam. Tangannya mengepal, seolah tahu apa yang tengah terjadi. Bapak Ningsih seolah tahu apa yang menimpa anaknya. Selentingan obrolan orang tentang tumbal pesugihan ternyata bukan isapan jempol. Bapak Ningsih yang baru pulang setelah seminggu pergi dari rumah mencari obat untuk kesembuhan putrinya benar-benar dibuat sakit hati. Tak kenal lelah beliau mengusahakan kesembuhan putrinya. Apapun caranya, semua menjadi sia-sia karena Ningsih telah tiada. Pak Kirman, sebut saja namanya, bapaknya Ningsih, lalu mengambil golok di dapur dan pergi ke rumah Pak Rahmat. Warga yang khawatir terjadi sesuatu mengikutinya. Rahmat, metu kue. Pak Kirman menantang Pak Rahmat untuk adu kekuatan sampai mati. Pak Rahmat yang kala itu sedang duduk santai di depan rumah tampak terkejut dengan kedatangan Pak Kirman. Dengan emosi yang memuncak, Pak Rahmat hanya terdiam, seolah tidak tahu apa-apa. Rene kowe, iblis jahanam, kon pironeh sing tok dadekne tumbal sugihmu, nyawa imbal nyawa. Pak Kirman seolah gelap mata. Selama ini seperti diperdaya kebaikan Pak Rahmat. Di balik itu semua ada maksud tersembunyi. Tanpa banyak bicara, Pak Kirman menerjang tubuh Pak Rahmat. Warga yang melihat kejadian itu tidak berani mendekat. Tubuh renta Pak Kirman tak menghalangi geraknya. Membabi buta beliau membacok tubuh Pak Rahmat yang sudah bersimbah darah. Pak Rahmat yang bertubuh tambun kesulitan melarikan diri hingga Pak Kirman dengan mudah menyerangnya. Setelah kejadian itu, Pak Rahmat dinyatakan meninggal dunia. Pak Kirman terbukti membunuh karena tidak ada undang-undang untuk kasus metafisi. Pak Kirman tetap bertanggung jawab atas perbuatannya. Depresi karena kehilangan putrinya dan suaminya masuk penjara membuat ibunya Ningsih sering berteriak-teriak lalu menangis tiba-tiba. Sementara itu, hektaran ladang singkong Pak Rahmat rusak karena diserang ribuan monyet yang tidak tahu dari mana asalnya. Rumah mewahnya pun habis, tak tersisa karena mengalami kebakaran hebat. Hanya puing-puing kayu yang hangus terbakar. Keluarga Pak Rahmat memilih meninggalkan desa itu karena malu. Kabarnya sekarang hektaran tanah milik Pak Rahmat sudah dibeli sebuah perusahaan tapioka. Oke teman-teman, cukup sampai di situ dulu untuk cerita pesugihan monyet budak. Dan jangan lupa untuk nonton video-video cerita lainnya lagi untuk minggu depan. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, serta komen. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.